Hai, si duta shampoo ini katanya nggak mau jadi duta shampoo lain karena dulu pernah pakai shampoo lain tapi rambut rontok lagi dan ketombenya balik lagi. Sedangkan si aktor laga yang satu ini dia juga nggak mau kalah karena dia udah ngerasa cocok banget dengan sampo yang dia gunain sekarang karena itu bisa bikin rambutnya segar pagi dan sore. Sedangkan penyanyi yang terkenal yang satu ini, dia merasa makin percaya diri dengan sampo yang dia pakai sekarang, itu bisa ngelembutin rambutnya, bisa membuat rambutnya itu makin mudah diatur, jadi lebih lemas dan mudah jatuh juga. Dan itu buat dia jadi tak terkalahkan. So, kalau misalkan semua sampo ini mengklaim mereka punya fungsi dan manfaat yang bagus banget untuk rambut kamu, jadi kamu harus pakai sampo yang mana dong? Intinya sih, jangan mudah percaya. Sebenarnya nggak ada sampo yang paling bagus ataupun yang terbaik ya. Karena misalkan aku pakai sampo brand A, itu bagus banget di rambutku, bikin rambutku lemas, mudah diatur dan sesuai yang aku mau. Ketika kalian coba, itu malah nggak ada efek baik sama sekali di rambut kalian. Nah, karena itu berdasarkan kecocokan masing-masing di setiap orang. Dan di video kali ini, aku bakalan bagikan ke kalian gimana caranya tahu ataupun memilih sampo yang cocok untuk rambut kalian. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru di channel ini, tenang aja, aku nggak bakalan paksa kalian untuk subscribe, karena itu hak dari kalian. Aku cuman mau tekankan, wow, kayaknya ada biawak. Aku cuman mau tekankan bahwa aku bukan dokter, aku bukan hairstylist, aku bukan hairdresser, ataupun apalah itu. Aku cuman orang awam yang dulu punya masalah dengan rambut. Hampir semua masalah rambut itu aku punya. Kering, kasar, bercabang, mengembang, semuanya hampir aku miliki waktu dulu. Sampai akhirnya aku nemuin cara, produk dan bahan yang tepat untuk ngerawat rambutku. Dan sengaja aku buat videonya itu di luar ruangan, biar kalian bisa lihat sendiri kondisi rambutku itu seperti apa. Karena yang aku tekankan adalah perubahannya. Bukan aku bilang rambutku ini shining, shimmering, splendid, atau apalah itu. Jadi ini kondisi rambutku. Jadi ini kondisi rambutku kalau di luar ruangan nih. Karena kalau aku coba buat video dalam ruangan itu kayak kelihatan nipu gitu hasilnya. Walaupun aku nggak pakai teknik lighting ataupun pencahayaan yang gimana-gimana, aku nggak pakai background yang gimana-gimana, nggak ada editing sama sekali, nggak ada filter di kameranya, tetap aja aku ngerasa itu kayak nipu gitu hasilnya. So, inilah hasil rambut ataupun kondisi rambutku yang sebenar-benarnya sehari-hari itu seperti apa kalau di luar ruangan. So ya, langsung aja. Yang pertama yang kalian harus perhatikan, dan aku sorry juga kalau misalkan ada suara berisik angin. Dan yang pertama yang harus kalian perhatikan dalam memilih sampo yang cocok untuk rambut kalian adalah berdasarkan jenis rambut kalian. Jadi kalian harus tahu dulu jenis rambut kalian itu apa. Kalau misalkan rambut kalian itu lepek, ya kalian harus pilih sampo yang anti lepek. Atau misalkan rambut kalian itu banyak banget minyaknya, hindari sampo-sampo yang conditioning atau yang melembabkan rambut gitu. Karena kan rambut kalian itu udah ekstra lembab malah karena kebanyakan minyak. Begitu juga kalau misalkan rambut kalian itu kering, kemudian agak ikal yang kayak mengembang gitu, kalian hindari sampo-sampo yang anti ketombe, kemudian yang deep cleansing ataupun yang sejenisnya. Karena sampo ini rata-rata bakalan menguras minyak alami yang ada di rambut ataupun kulit kepala kalian itu secara berlebihan. Sedangkan minyak alami ataupun sebum ini diperlukan untuk rambut kalian biar dia tetap lembab. Terutama juga bagi kalian yang rambutnya itu agak ikal atau keriting, karena rambut ikal dan keriting secara ilmiah itu sebum akan susah menempel ataupun sampai ke ujung rambut kalian. Jadi kalian butuh perawatan yang lebih ekstra untuk melembabkan rambut kalian. So itu dia untuk hal yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian harus tahu ataupun cek berdasarkan ingredients-nya ataupun berdasarkan dari bahan-bahan sampo ataupun produk perawatan rambut yang lain. Ini nggak cuma sampo aja ya. Dan untuk ingredients ini ada dua faktor. Yang pertama adalah berdasarkan efek dari ingredients tersebut. Misalkan salah satu bahannya, let's say kalau aku pribadi itu
Aku dulu pernah pakai urang-aring dan itu ternyata nggak cocok di aku. Jadi kedepannya aku menghindari produk-produk perawatan rambut yang mengandung urang-aring. Dan nanti kalian bisa tahu, oh ternyata ini nggak cocok sama kalian. Misalkan kalian nggak cocok sama pantenol atau yang lainnya, atau bisa juga kalian punya alergi terhadap bahan-bahan tersebut. Ya untuk kedepannya kalian hindari produk perawatan rambut yang mengandung bahan-bahan tersebut. Kemudian faktor yang kedua dalam menilai ataupun membaca ingredients ini adalah berdasarkan manfaatnya. Karena kan zaman sekarang kita gampang banget nyari informasi bahwa ingredients ini ataupun bahan-bahan ini fungsinya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Seperti misalkan minyak kelapa itu manfaatnya untuk apa, kemudian juga lemon itu manfaatnya untuk apa untuk rambut kita. Misalkan kamu punya masalah dengan ketombe dan kamu harus pakai bahan-bahan yang seperti apa bagusnya, jadi kalian bisa cari informasinya itu di internet. Karena kan bisa aja sampo ini bilang ataupun klaim bahwa wow ini bisa melembabkan rambut kalian karena dia diperkaya dengan aloe vera ataupun segala macam. Nah kalian cek lagi aloe vera ini beneran nggak bisa melembabkan rambut atau enggak. Dan memang secara ilmiah ini aloe vera bisa untuk melembabkan rambut kalian. Dan cek lagi seberapa besar kandungan aloe veranya. Memang kita nggak bisa ngecek yang kayak exactly ataupun yang kayak secara tepat itu berapa persen ya, karena nggak bakalan dicantumin. Tapi secara umum kalian bisa baca itu di kemasannya kan pasti ada ingredients-nya, itu yang pertama apa. Jadi kalau yang pertama itu misalkan aloe vera, nah itulah kandungan yang paling besar. Tapi kalau misalkan aloe veranya itu ada di akhir, nah itu mungkin cuma dikit banget aja. Jadi mereka nggak salah ya bilang diperkaya dengan ekstrak aloe vera. Karena kan memang ada di sana, aloe veranya memang ada, cuman sedikit aja. Jadi mereka nggak salah, kitanya aja yang nggak jeli dalam membaca ataupun memilih produk yang kita pakai. Kemudian hal yang terakhir yang harus kalian perhatikan dalam memilih sampo yang tepat ataupun yang cocok untuk rambut kalian adalah kalian harus coba dulu. Karena kan orang bilang, you will never know if you never try. Jadi kamu nggak bakalan tahu kalau kalian nggak coba. Jadi nggak coba dalam artian di sini kalian harus perhatikan dulu faktor-faktor yang aku sebutkan sebelumnya. Yang pertama tadi adalah berdasarkan jenis rambut kalian. Kemudian yang kedua berdasarkan ingredients. Jadi kalau dua hal ini udah kalian perhatikan, yang terakhir adalah kalian harus coba dulu biar tahu apakah cocok atau enggak. Karena misalkan, oke, ini aloe vera bagus banget untuk ngelembapin rambut. Kemudian juga, aku nggak punya alergi sama aloe vera. Karena dulu aku pernah pakai produk lain yang ada kandungan aloe veranya, aku nggak tahu berapa persen. Tapi itu nggak ada efek sampingnya di rambutku dan oke-oke aja. Kemudian kalian nemuin sampo yang mengandung aloe vera, kalian coba, ternyata itu nggak bagus di rambut kalian atau yang kayak nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada progresnya sama sekali, atau mungkin ada progres tapi nggak maksimal seperti yang kalian harapkan. Berarti kan ini bisa dibilang itu nggak cocok untuk rambut kalian, walaupun dia punya manfaat, segudang manfaat yang secara ilmiah, tapi di rambut kalian itu nggak cocok. Karena walaupun permasalahan rambut kalian itu sama, rambutku sama rambutmu misalkan sama-sama kering, tapi mungkin aktivitas kita itu beda, kemudian juga yang kayak sehari-harinya beda ataupun ada faktor lain yang menyebabkan bahwa perawatan kita itu ataupun produk yang kita pilih itu nggak bakalan bekerja sama di masing-masing kita. Dan wow ada burung lagi. Sekali lagi aku bilang aku bukan dokter, jadi kalau ada hal yang baik di video ini kalian ambil, kalau ada hal yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. Thanks for watching.